hadirin. Nah, ini sekarang yaitu bagian tentang pemateri ya. Pemateri tentang pengelolaan kelas yang dibawakan oleh pemateri Bu Nunung. Ini sangat terinspirasi sekali dan manfaat. Silahkan buka YouTube-nya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan dari mulai speaking kemudian sampai ada pertanyaan sampai selesai. Pokoknya ikuti terus. Inilah Bu Nunung. Itu akan terasa sangat berat kalau kita belum siap. Kalau saya katakan konsentrasi ini ya. Konsentrasi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 gitu. Sama hashtag. Ya? Konsentrasi. 1 2 3 4 1 2 3 mengenai pengelolaan kelas, dan saya yakin di semua TKA TPA Cimaragas Marembek yang dinamakan kelas itu bisa jadi apa saja. Ember masjid pun bisa jadi ya. Saya kadang di ember. Alhamdulillah, berarti masjidnya hidup terus. Kadang tidak dipakai. Kenapa di ember tidak di dalam? Kelas yang berbentuk bangunan. Ya, ini istilah lain saja, yaitu pengelolaan kelas. Nama saya banyak dan pamannya di sana.
Jadi pas masuk kelas itu angka hiji senyum selebar mungkin 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Garisan dia istiqomah garisan. Soalnya gerak ayeuna 2 cm gerak belajar senyum aya teu senyum. Aya teu. Tapi dicek ya. Bertahan 1,5 detik nah senyum 2 cm. Nah, itu adalah modal paling besar. Ya. Jadi jangan masuk kelas tiba-tiba langsung udah kaget, bapak ibu kaget terus udah besar terus si itu datang ujung cari tombahan dong tombahan sudah kesana nah itu jadi pemerintah pemerintah langsung modalnya tongteng senyarios untuk generasi Gen Z dan Alpha itu ucapannya penting nyarios. Nah, mari kita lihat tata kelas anak membangun suasana belajar yang nyaman dan disiplin. Pencet apa pun? Biasanya dia hati-hati kan abdi bios lagi mapan merdeka. Mengapa tata kelas itu penting? Nah, kenapa itu penting? Kenapa tadi diawali dengan konsentrasi? Ya apa? Biar konsentrasi. Bisi ibu kada nurutan di kelas anjing mangga. Nah, badai. Mengapa penting? Yang pertama, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Lingkungan yang tertib. Kebetulan saya di LPPTKA itu bagian supervisi, bagian naungan. Tapi saya kadang-kadang pergi sendiri, tidak memberitahu kepada kepala sekolah ataupun guru di suatu sekolah, jol kalinya, terus noong dina jendela anu kacaan, susah terus udah noong di hiji tempat, di suatu tempat, pas saya ada seorang ustadzah sedang mengajar partikel. Tiba-tiba datang seorang, Bu, ini sabaraha? 100. Terus Bu, ya aku saja. Maksulan ohnya. Terus Bu, gitu. Ini ayah. Padahal
hiji ngomong di hiji tempat. Hiji tempat eta mah di sekolah yang berbeda. Gurunya dua. Yang satu kenerangkeun rukun iman bukan rukun Islam lagi. Yang satu gurunya di belakang kerja kemampuan. Kan kalau kita menerangkan apalagi tidak menarik, anak-anak gimana? Jenuh. Pagurisan. Mau ke air na hiji nu ngabrigna 5an. Ibu lompatan. Apalagi usia di bawah 7 tahun. Ya. Jadi kalau teman yang satunya ngoprek HP tidak mengkondisikan kelas, tidak akan kondusif. Jadi ada kana ngomong apa cing ibu mah tuluy eta. Beres nerangkeun pelajaran terus privat kan ikronya. Privat ikro. Nah, begitu ge teh duduk si ibu guru dina kursi langsung ngawarkeun HP. Dian, apa yun nos? Bari ngoprek HP. Si Dian muridna ke depan ngaji. Tiba-tiba si Dian teh sodaqallah. Tadi halaman sabaran tadi. Tekaban akhirnya si anak teh ditulis pada buku prestasi teh kayak betot. Dan tekaban nurugi saha? Nurugi saha? Guru lah nurugi. Ya, jangan dibalik-balik. Ternyata yang rugi teh kita, bukan anak itu. Jadi orang banyak berapa tinggi? Bukan kita yang rugi itu sebenarnya. Ya kan? Coba lagi pikir-pikir lagi, yang rugi siapa? Kita yang rugi. Tadi teh ikhlasnya di mana lamun gitu? Tidak ada ya. Dari Madilas waktu makomo udah itu. Sebetulnya daerah kan ada balik ngobrol HP mah. Ya, nah itu jadi pengelolaan kelas itu untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Jadi sebelum anak-anak tertib, bapak ibu guru-guru yang harus tertib. Ya, oke Bu, setuju? Jadi pas abi noong tina jandela mau aya nu nuju jualan. Ieu disada teh? Teu, ieu teh disada mikna tapi tarik serabinanya. Yang kedua, mengapa tata kelas itu penting? Karena untuk pembentukan karakter. Belajar baca tulis Al-Quran itu sangat mudah. Nyak itu di abi mah budak can satahun mancan lulus ikro genep cenah mudah itu kalau pengelolaan kelasnya bagus. Nah, kita yang menjadi tujuan TKA, TPA emang ada ini? Aya? Oh aya. Yang paling penting di sekolah agama TKA TPA itu adalah pembentukan karakter yang diawali dengan pengelolaan kelas di awal. Ya, jadi di awal begitu bulan Juli dibuka kelas baru langsung ibunya duduk. Yuk baca doa. Kamu udah diajarkan doa bisa gitu. Bisa. Jadi pas di awal itu kita mulai pembentukan karakter dengan berdoa yang tumaninah. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar di TKA TPA Al-Istiqomah. Semangat ya? Semangat? Siapa yang hari ini senang?
Lamun sahur teh sahur. Rabbi zidni ilma. Coba ulangi. Rabbi zidni ilma. Sebelah sini coba. Rabbi zidni ilma. Betul tidak? Bina teh kono. Coba berarti kali dengan Quran. Katakan doa yang diambil dari Al-Quran. Jadi harus seperti dalam Al-Quran bacanya. Rabbi zidni ilma. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma. Coba yang sebelah sini 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma. Jadi udah kalau besok itu mungkin seminggu ya dilatih supaya doanya bagus. Kalau tidak dilatih dulu pasti hitungan anak jadi di awal itu pembentukan karakter berdoa itu harus benar dan khusyuk. Mulai dengan sikap berdoa. Nah, kata Bapak Ibu ya di kelas teh. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala. Semua duduk bersiap. Jadi mau ayah dulu lompatan, kita mau berdoa duduk ya, bersiap ya. Jadi gimana cara tangan diangkat, tundukkan kepala. Semua duduk bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Atau lagu apalah terserah. Tapi yang jelas tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat begitu? Ini apa ya? Nah, nakal, esek kita di mana-mana ada kesulitan saudara kesalahan. Jawabannya sampai sekarang sulit dan berusaha esek. Kenapa esek? Karena di awal tadi kita tidak memulai dengan yang benar. Jadi di awalnya dicontohan heula ulah sakarep-karep udah teh ngadoa teh. Apalagi doa terakhir udah semangat tarik lawan. Jadi mun anu sok biasa maca wal asr teh mun guru ayo baca surah asr. Mau bagaimana itu membaca Al-Quran bisa taktil kalau kita itu mengabaikan bacaan. Jadi semua bacaan yang diajarkan di TKA TPA itu harus dibaca dengan tartil. Oke? Ya. Nah itu karena pentingnya pembentukan karakter. Jadi kalau karakternya sudah dibentuk di awal, ibu teh mual radieun, mual hese. Ya. Kan ibu pernah tuh mau ngaji, ayo Yuyun, ngomong ayo Yuyun nih. Salahnya makanya Naila, ayo ngaji ke depan Naila. Terus Naila teh gini, gerak cireng isi ayam. Ayam pun gitu? Ya. Gerak dan isi naon? Minyak dari minyak. Menumpang sini panamana warna-warna. Terus berantai kamu dengan kondisi seperti itu. Kira-kira pantas tidak? Jadi berusaha sampaikan kalau kita mau mengaji itu harus punya minimal rumah bersih, mulut bersih, tangan bersih, semua yang diteram, ya, ocimol segala. Nah, ya wudu dulu. Nah, sesudah wudu baru telinga
Seberapa lama kita harus menyiapkan anak untuk ikut lomba? Ya, kecuali lengah ayah nu bisa. Nah, kalau nu ayah nu bisa dan itu benar, itu hebat. Tapi kan kebanyakannya mah masih ada serada halus ngajina rada hayong halus berarti harus latih lagi latihan aja Pak. Coba PKA namanya cara lapek namanya dan cuek wae. Aku deh, sakit sebentar ibu deh. Ya, ada pembaturan, ada direnggengan. Nah, karena selanjutnya didapat persen. Nah, ini ada aturan dasar tata kelas anak yang tadi sudah disampaikan ya. Lanjut Pak. Nah, sikap dan perilaku positif di kelas yang itu harus semuanya dikomunikasikan. Jadi pas masuk kelas pertama teh, ini kita kan mau belajar ngaji ya anak-anak ya. Siapa yang mau belajar ngaji sekarang? Siapa yang mau belajar ngaji sekarang? Saya. Kalau ada temennya yang lari-lari suka nggak? Enggak, berarti anak-anak semuanya nggak ada yang lari-lari kalau kita lagi ngaji ya. Siap? Siap. Terus nggak boleh apa lagi ya kalau kita lagi ngaji? Jangan ada yang ngobrol guru ya, bagus. Ibu teh api-api nulis sama ibu mau ditulis 1, jangan ada yang lari-lari. 2, tidak ada yang ngobrol. 3, jangan sambil ditulis ibu teh kalau bisa ditulis di papan tulis jelas. Peraturannya yang dibikin oleh anak-anak sendiri. Kan kita kan peraturan tidak dibuat, kemudian nyarikan aturan nanti mana segera aturan bebas dong. Aku mau lari-lari, aku mau barang-barang, aku mau aturannya kan tidak jelas. Tapi kalau jelas dikasih tahu, jadi kalau ada anak yang misalnya dia lupa dengan perjanjian itu kan kita bisa mengingatkan, ya bisa mengingatkan kan perjanjiannya kita begini kalau di kelas. Nah, ya kalau tidak dibuat itu anaknya aku udah
perjanjian teh kudu ditambahan meureun kan supaya teu naon. Supaya semuanya bisa menjaga tangan dan kakinya dan mulutnya terutama ya, mulut, tangan dan kaki untuk tidak menyakiti teman. Apalagi yang pertama mah jangan lupa ya, senyum anak-anak ya. Coba hari ini siapa yang bisa senyum? Jadi udah melewat ya terjadi. Akhir kita senyum. Senyumnya kayak bapak ini, Pak. Senyum nggak Pak? Di sana diambil kena besar nanya laki. Saya senyum. Bukan beneran beban pekerjaan, beneran yang sangat berat buat rumah. Jadi manfaat itu yang pertama adalah rasa aman, ya, rasa aman. Jadi anak-anak itu belajar dengan aman dan nyaman. Yang kedua, disiplin dan mandiri. Dengan peraturan yang dibuat anak, insya Allah jadi tapi memang rada hese di usia 7 ke bawah. Kalau di usia belum malah disiplin dan mandiri. Kan biasanya kalau awal tahun itu untuk kelas TKA itu yang suka penuh di kelas siapa tuh? Orang tua. Belum lagi yang sedih kayak dari mana? Jadi sampaikan orang tua itu ke hafal sudah tentang teknologi pepatahan belajar neraka kalau lagi si ayam mah berian si ayam menutup biasa makna lupa bahwa alasan orang tua itu masuk ke dalam kelas. Kalau kita kasih tahu ke orang tua, insya Allah, dan juga cara penyampaian kita kepada anak-anak jangan diskriminasi, apalagi ngepres. Ya, kita sekarang mau belajar tulis huruf A. Siapa bisa? Saya. Kamu udah bisa tulis A? Nah, begitu. Ya, jadi ayo ke depan ayo dikasih pulang resepi doang. Gimana artinya gimana? Ini guru, iya bagus kalau ya sama guru. Bagus. Ayo sekarang kita di buku tulis ya, maksudnya ya. Sebelum ditulis, coba kita tulis dulu di awang-awang huruf A. Semuanya ikut. Lagi-lagi. Kita udah kedengaran kita. Dari sana cipuai. Coba. Jadi teh penampilan kita teh sungguh-sungguh gitu loh. Jangan lupa kasih topi di atas ya. Kebayang depan. Jadi udah pas diajak nulisnya tuh, mama ini teh gimana? Aku mah nggak bisa. Dan dibayang bener lah. Bisa semua, bisa Bu Guru. Siapa mau nulis aku, siapa mau sendiri nulisnya aku. Salman Guru aku. Hari sehari teh dengan kemandirian anak, ya. Jadi dorong supaya anak mandiri, amit tadi tumbuhan
sewaktu-waktu anaknya senang bu ulah poe eta ulah sampai eta terus mereka bosan sampai anak-anak teh kan kapan ada ya karena bosan hanya akan mengajar itu saja selebihnya itu mau cerita bapak mau cerita siapa mau mendengarkan itu cerita ya dengarkannya pakai apa ya pakai telinga kalau ada yang ngomong berarti itu teh dan oleh bapak ibu cerita suatu hari Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail anaknya sendiri. Itu teh yang nyanyi dapat kadang-kadang itu. Jadi bisa cerita disampaikan dengan suatu hari Nabi Ibrahim pergi kemana-mana ke dan tentu saja manfaatnya yang terakhir adalah anak mempunyai karakter yang dia akan tahu dengan sendirinya bahwa kalau berdoa itu harus dengan khusyuk mengangkat kita mah berdoa ke kanan sikap tangan kan kalau berdoa ke tangan tuh ya jadi minimal tahu lah anak itu cara berdoa yang benar bagaimana cara belajar yang benar bagaimana itu berarti artinya mempunyai karakter yang itu saja yang dapat saya sampaikan tidak ada moderatornya maka silakan kalau ada yang mau sharing bukan bertanya apa habis penyiapkan jawaban masalahnya sharing aja ya semoga ayo atas ya insyaallah hebat luar biasa ya pengalaman. Jadi kan banyak guru yang merasa tidak berwibawa ketika tidak galak gitu. Tidak yang harus galak karena anak takut pada kita. Bagaimana tanggapan ibu tentang itu? coba yang berpendapat kalau kita harus galak
pada zamannya. Mahan Ghazali setelah berhenti dari presiden Perdana Menteri itu, kemudian dia menjadi ajudan di Indonesia. Tempat orang bertanya ilmu, bukan bertanya kayak benar, bertanya tentang ilmu dan kebijaksanaan. Suatu hari datang orang tua beserta anak yang berusia 5 tahun.
materi. Saya paling duluan memilih selain guru, karena saya sendiri melihat guru itu sehat-sehat gitu. Terlalu banyak ya? Banyak sekali. Saya besok jadi kali. Ini jangan cari-cari. Mana ya sekarang jam? Ini materinya nanti disampaikan oleh kawan-kawan ini ya, yang bagian. Tapi sedikit saja. Misalnya dipahami siang materi itu dibagi menjadi 6 bagian. Si pelajaran itu dibagi 6 dan dipelajari sesuai dengan tingkatan ikro. Jadi ikronya, bukan dibagi 6 dengan 12 uang. Dibagi 12, kan banyak apa tuh? Dibagi 12, jadi setiap anak selesai misalnya ikro 1 halaman 15. Berarti capaian hafalannya harus bagaimana? Ada mungkin 10 ya kalau di awal 10. Nanti di halaman 30 ikro dia akan menambah hafalannya menjadi 20. Jadi privat itu di samping mengajar ikro juga menyampaikan atau mengetes materi hafalan anak. Jadi ikro 1 teh harus selesai 20 hafalan. Kalau di saya sudah dibagi dan kemudian ada namanya buku EPTA. Buku EPTA teh isinya 1 EPTA ikro 1 halaman 15. Ke bawahnya hafalannya apa saja terserah ibu bapak mau milih apa yang ada di kurikulum. Terutama disesuaikan dengan semester pulang karena semester 2 udah diasuhkan pada semester ini. Aku pas MTB tadi dia mencari aja kenapa ada yang akan semester 2 hari MTB semester 1. Nah, jadi diulang-ulang itu insya Allah tidak akan bosan karena kita tingkat minimalnya 5 orang anak, maksimalnya 7 sehingga ketika seorang itu tidak akan. Kalau kita di kelas itu klasikal itu biasanya saya setiap kali ragu klasikal, nah baru itu pengerjaan total ya. Karena paling penting di kelas itu adalah klasikal. Di sini di Balik Cidorong sudah pakai Cimaragas. Cimaragas, Barangkali sudah memakai Sindang. alat peraga ikro yang besar itu? Belum sudah. Mohon difasilitasi ya itu untuk penyediaan. Karena itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Penyampaian ikro juga penyampaian materi hafalan. Hafalan apa kalau dikerjakan dan pengerjaan manual hafalan caranya. Nah, caranya supaya dia tidak bosan dan begitu klasikal. Jadi kalau misalnya surat pendek misalnya ada. Dan hari ini kita akan mengerjakan surat Al-Ikhlas ya. Yuk mulai dari sini. Tuh, jadi